Tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong, mending isi saldo lah, udah jelas. Nah, gawat, mama baru aja kemalingan, jadi mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak, Ma? 1 miliar, nak. Mama bohong ya, isi saldo mama aja masih 1 miliar. Bilang aja mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih, nak. Udahlah, aku nggak perlu duit mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Hah? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapet imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan lo? Udah jelas serius lah, Tiara itu kan keluarganya konglomerat, lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi, Del. Kalau saldo lo, ide, walaupun gue kismin, tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Dela. Lo punya kekuatan ya, lo bisa bantu gue. File gawat, katanya Bu Guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed, katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu Guru kan terkenal kismin banget. Ya kan, udah pasti dia nggak bisa bayar, mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo lo? Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000, maaf kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya, aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga? Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, Ma, lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu? Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi, Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa Bu Guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan Bu Guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya Bu Guru. Nggak boleh. Beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke. Lo duluan ya, Vel, soalnya gue kebelet boker. Ih, Keisha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapet imbalan. Tunggu, isi saldo ibu. Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa? Tingkatan rumah. Ih, kenapa punya aku masih tingkat 1 sih, Mah? Kan kamu masih ikut mama. Gimana sih? Kecuali kamu udah punya rumah sendiri. Kalau gitu, aku bakal cari rumah yang bertingkat, Mah. Daripada kamu lakuin yang gak guna, mending kamu bantuin polisi buat cari seseorang dengan kekuatan kamu. Hah? Gimana caranya, Mah? Kalau bantuin polisi, harusnya aku bisa dapat... Udah jelas dong. Kamu telusurin aja. Punya orang-orang di luar sana. Nanti kalau ada yang mencurigakan, lapor ya. Bukannya rumah bertingkat itu normal, Mah? Iya, kalau tingkatnya ke atas, tapi kalau tingkatnya ke bawah udah pasti ada yang disembunyiin. Oke, kalau punya mama udah pasti 1 juga kan sama kayak aku. Anak-anak mohon maaf ya, ibu harus mengeluarkan orang yang gak punya rumah. Apa? Bu, jangan gitu dong, Bu. Walaupun Keisha gak punya rumah, tapi dia baik hati kok. Dia aja gak punya rumah, berarti dia gak mampu buat bayar uang sekolah. Ya udah kalau gitu saya tampung Keisha, Bu. Beneran, Vel? Makasih banyak ya. Ide, padahal rumah kamu juga cuma 1 tingkat, tapi kamu berlagaknya luar biasa. Saya cuma mau bantuin Keisha, Bu. Kamu, tingkatan rumah kita sama. Gimana kalau kita serumah? Pak, saya kan belum lulus. Kenapa Bapak godain saya? Oh ya lah, bercanda doang. Gimana sih kamu? Oh ya, kamu udah ngeliat tingkatan rumahnya Tiara? Ketemu aja belum? Emangnya kenapa, Pak? Tingkatan rumahnya bener-bener tinggi. Semua orang tuh hormat sama dia. Kecuali saya. Panahnya ke atas atau ke bawah, Pak? Hah? Panah? Oh, rupanya cuma gue yang bisa lihat panahnya. Feli, mulai detik ini kamu dikeluarkan dari sekolah. Loh, kenapa, Bu? Saya kan gak ada berbuat salah. Kamu tuh udah cari masalah sama Tiara. Dia yang request, makanya saya kabulin. Apa? Request dari seorang Tiara itu didengerin? Iyalah, rumah dia aja udah kayak istana. Emangnya ibu udah pernah lihat rumahnya kayak gimana? Udah, walaupun dari luar pagar, tapi halamannya tuh bener-bener kelihatan luas. Mungkin aja ibu tuh tertipu. Apa-apaan? Karena kamu ngomongnya sembarangan, maka hukuman kamu akan saya tambah. Oh, rupanya dari tadi ini anak yang cari gue. Kebetulan banget, tingkat rumah lo. Ngapain pakai ditanya lagi? Tingkat rumah gue bener-bener menjulang tinggi. Kok 10 dan panahnya ke atas? Kenapa? Lo iri ya sama gue? Atau lo nggak mampu? Enggak, maaf Ti, gue salah curigain orang. Terjebak lo. Apa Ti? Lo ngomong apa? Feli, salah lo sendiri. Lo cari masalah sama Tiara. Sebentar lagi lo bakal dapat malapetaka. Maksudnya? Feli yang cantik. Tunggu aja ya. Gawat, sebenarnya apa yang Tiara mau lakuin ya sama tingkat rumah gue? Apa? Bener-bener jadi 10 tingkat ke bawah? Ini artinya gue adalah orang yang dicari sama orang-orang.
kamu kan orangnya. Ikut saya cepat. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang? Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan? Anakku, kebetulan mama buru-buru, jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kalau gitu, mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih, sok-sokan banget. Loh, lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3. Golongan kelas, kalau dibeda-bedain kayak gini, aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos, gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula, Pak Satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C Pak, itu artinya bagus kan? Udah Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain Bu. Aduh, apa sih kamu gak tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik, yuk Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S?
Mampus, fail kelas S itu artinya kepintaran. Kalau kita blow on, ketahuan dong, Ma. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Ma? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Ma. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna. Alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul.